sebagai umatan ya, wasatoh kata Allah, umat yang pertengahan, sebagai umatan wahidah, umat yang satu dengan akidahnya adalah la ilaha illallah, dan ini dipegang oleh semua ya. Setiap umat muslim, dan itu menjadi syarat ya, menjadi syarat orang bisa disebut muslim ketika dia mengucapkan asyhadu alla ilaha illallah. Itu menjadi syarat, menjadi rukun gitu. Jadi tidak disebut muslim, tidak disebut Islam dia kalau belum mengucapkan asyhadu alla ilaha illallah. Nah, maka di dalam sebuah hadis yang panjang gitu ya, Rasulullah menjelaskan, jadi Islam itu ada beberapa poin ya. Kata Rasulullah, buniyal islamu ala khamsin, dibangunnya Islam itu atas 5 perkara. Nah, maka bangunan itu harus step by stepnya itu jelas gitu ya. Sebuah bangunan itu tidak bisa langsung kita bangun genteng di atas, nggak bisa. Mesti ada pondasi, ada bangunan, baru ada atap gitu kan. Kita tidak bisa langsung membangun tembok kalau pondasinya belum beres, karena pondasi inilah yang menjadi utama ya, menjadi penentu bangunan ini akan kokoh atau tidak. Maka di dalam bunyal Islamu ala khamsin, yang pertama kata Rasulullah adalah asyhadu alla ilaha illallah, kalian bersaksi bahwa tiada ilah selain Allah, wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, dan kalian bersaksi bahwa aku Muhammad adalah nabi dan utusan Allah. Baru kesananya sholat, zakat, saum, haji. Nah, sekarang kita, karena kita hidupnya sudah di alam yang merdeka, tidak mengalami yang namanya kesulitan dakwah gitu kan ya, tidak mengalami yang bagaimana konsekuensi mempertahankan akidah, sehingga hari ini akidahnya ditinggalkan. Jadi syahadatnya ditinggalkan, tidak lagi hari ini dibahas masalah syahadat, langsung sholat gitu ya. Sehingga banyak hari ini orang yang sholat tidak dapat apa-apa. Karena apa? Pondasinya tidak ada. Karena sholat ini ya, sholat ini adalah sebagai bukti ya, sebagai wujud daripada asyhadu alla ilaha illallah. Nah, maka ketika sholatnya bukan wujud asyhadu alla ilaha illallah, maka sholatnya tidak bermanfaat. Maka di lain ayat Allah mengatakan aqimis sholah innas sholata tanha 'anil fahsya wal munkar. Tetapi di ayat yang lain Allah mengatakan fawailul lil musallin. Seolah-olah ini ayat pertentangan ya. Di satu sisi Allah mengatakan sholat kamu, karena dengan sholat kamu akan tercegah dari perbuatan keji dan munkar. Tapi di ayat lain Allah mengatakan fawailul lil musallin, celaka orang yang sholat ya gitu. Ternyata orang yang sholatnya celaka itu orang yang sholat tidak berdasarkan asyhadu alla ilaha illallah. Karena nanti yang ditimbang oleh Allah itu bukan sholatnya ya, yang nanti akan ditimbang di yaumil mizan itu bukan sholatnya, tetapi apa? Pahala sholat ya. Fa amma man syakulat mawazinuh, siapa yang berat pahala amalnya. Jadi pahalanya bukan pekerjaannya gitu. Ini masalah pahala. Karena apa? Tidak semua orang sholat dapat pahala, tapi kalau mau dapat pahala harus sholat gitu ya. Nah, maka akidah ini yang harus kita tanamkan. Maka sebelum kita lari kepada sholat, zakat, saum, dan haji, maka pondasinya harus kuat. Maka orang-orang yang sholatnya diterima, hajinya diterima, zakatnya diterima, saumnya diterima adalah orang-orang yang mengerjakan itu di dalam pondasi syahadat. Dia sudah bersahadat dan syahadatnya sah gitu. Karena ada orang yang syahadatnya tidak sah gitu. Bahkan syahadatnya batal. Nah, ini yang kurang dibahas, yang jarang dibahas ya. Karena hari ini kita memahaminya Islam itu ya sudahlah
Islam itu yang penting kita sholat, gitu ya. Islam itu yang penting kita saum kalau bulan Ramadan. Islam itu yang penting kita nggak nggak ganggu orang. Kalau hanya begitu, orang lain lebih dari kita, ya, lebih dari kita. Kita mah mau bangun masjid harus macetin jalan, ya, iya kan? Pasang drum tengah jalan. Kita mau bangun masjid, orang Islam. Orang mah mau bikin gereja nggak ada tuh bikin drum tengah jalan, ya. Artinya apa? Lebih dari mereka. Kalau hanya hal seperti itu, maka yang namanya syahadat, ya, ini harus kita betul-betul ilmui. Maka di dalam pembahasan syahadat ini, ya, dalam kitab tauhid itu kita akan menemukan, ya, yang namanya ada rukun syahadat, ada syarat syahadat, ada pembatal syahadat. Itu yang jarang dibahas. Jadi kalau kita sudah asyhadu alla ilaha illallah, pasti masuk surga. Beres. Gitu, beres. Gitu. Kalau kita syahadat pasti masuk surga. Betul, hadisnya ada sahih. Ya. Hadisnya sahih. Yakin ya. Iya. Tetapi dia tidak tahu bahwa ada yang akan membatalkan syahadat. Gitu. Jadi syahadatnya itu batal. Kalau sudah batal gimana sih? Ya. Iya, sebagaimana orang setelah berwudu dia mau sholat batal. Ya, kalau dia tidak kembali berwudu maka tidak sah sholatnya. Maka syahadat pun sama, kita harus memahami itu. Ya. Dan syahadat itu ada dua, ada syahadat tauhid asyhadu alla ilaha illallah, ada syahadat rasul. Ya. Jadi selain kita mengakui Allah sebagai Rabb, harus juga mengakui Muhammad sebagai Rasul. Karena gagalnya orang-orang dulu, orang-orang Quraisy, gagalnya orang-orang Quraisy, kenapa dia tidak dikatakan Muslim, dia dikatakan orang-orang kafir, karena mereka menolak syahadat yang kedua. Yang pertama diterima dalam banyak ayat, ya, ketika Allah mengatakan, "Qul may yarzuqukum minas samawati wal ardh," siapa yang menurunkan rezeki dari langit dan di bumi, ya, yang menciptakan siang dan malam, menjadikan hidup dan mati. Sayaqulunallah, mereka mengatakan Allah. Tetapi sama Muhammad tidak mau mengakui. Karena apa? Dia tahu Muhammad itu ngebrojolnya tahu, kecilnya tahu, sehingga ya begitu. Ya. Begitulah. Maka tadi, ya, ketaatan ini harus betul-betul kita utamakan di dalam ibadah. Karena ibadah di luar ketaatan itu sia-sia. Karena hari ini orang sholat, orang zakat, orang saum, orang haji terkadang bukan karena ketaatan, ya, bukan karena ketaatan. Maka ini ya yang menyebabkan, kata Allah, fawailul lil musallin, yang menyebabkan orang sholat itu celaka begitu. Karena apa? Dasar sholatnya itu bukan ketaatan. Sehingga banyak hari ini orang yang sholat, gitu ya, tetapi sholatnya tidak bisa merubah dirinya, tidak bisa merubah akhlaknya, tidak bisa merubah karakter. Seharusnya kan sholat itu adalah cerminan kehidupan, ya. Jadi apa yang dilakukan di dalam sholat, di luar sholat itulah dilakukan. Contoh misalkan, ketika sholat maka wajib menutup aurat, ya. Maka setiap wanita di seluruh dunia kalau mau sholat pasti tutup aurat, ya. Kalau di kita di Indonesia pakai mukena, gitu kan, ya, itu tutup auratnya. Tapi setelah sholat itu dibuka lagi mukenanya, ya. Artinya apa? Dia tidak membawa sholat itu dalam kehidupan, hanya sebagai ritual saja. Nah, yang seperti itulah yang fawailul lil musallin. Bahkan itu akan mendatangkan kemurkaan Allah, ya. Di dalam sholat kita bertakbir Allahu Akbar, tetapi di luar sholat beda lagi, ya. Di dalam sholat mah kita ridho, gitu. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Tapi di luar sholat, ya, hidup saya buat yang bayar, gitu kan, mati saya buat yang bayar, bukan buat Allah lagi. Rela mati demi apa? Demi membela orang yang bayar. Banyak hari ini seperti itu.
bahkan lebih dari kita. Kenapa orang-orang Yahudi itu dia berani mengorbankan harta sebesar-besarnya untuk menghancurkan Islam? Karena yakin ya bahwa Islam ini di akhir zaman akan kembali tegak. Cuman mereka itu bagaimana caranya supaya tegaknya agak lama dikit. Agak molor. Gitu. Iya. Jadi kalau misalnya sekarang udah mau musim rambutan nih, kan udah ada tanda kan, iya. Ada bunganya, ada pentilnya gitu. Gimana caranya nih rambutan ini berbuah tapi jangan terlalu lebat dan jangan terlalu cepat berbuahnya, iya kan? Goyok-goyok gitu kan ya. Kalau nggak ada tebangin, yang di sini tebangin kan di sana masih banyak pohon rambutan yang lain. Artinya apa? Mereka mencoba menghambat ya tegaknya Islam. Karena apa? Mereka yakin Islam pasti tegak. Gitu. Sedangkan kita umat Islam sendiri tidak yakin. Ya, tidak yakin. Karena apa? Kita merasa hari ini Islam sudah tegak. Gitu. Maka ada ungkapan setan itu lebih takut ya kepada orang yang bermaksiat daripada orang yang beribadah tetapi tidak mengikuti contoh. Atau dalam kata lain bid'ah. Jadi setan itu lebih takut kepada orang yang lagi mabok daripada sama orang yang lagi ngerjain bid'ah. Karena apa? Orang mabok ada tobatnya. Semabok-maboknya orang dia tahu. Ada kan ya yang ngobrol gitu kan, lagi mabok nih diceramahin, saya ini sampai kiamat nggak bakal ngomong khamr ini halal, tetap haram dia hukumnya. Itu orang mabok ngerti. Gitu ya. Tapi orang yang mengerjakan bid'ah dia nggak merasa itu dosa. Emang kamu nggak maksiat? Maksiat saya apa? Itu kamu begitu emang. Atau dia melong, oh iya. Ya, nah itulah pelaku bid'ah itu dia nggak sadar dia sedang berbuat maksiat. Rasanya dia sedang beribadah. Gitu, maka setan tidak takut sama mereka. Dia nggak bakal tobat. Tetapi kalau orang yang sedang bermaksiat, pasti itu satu saat dia akan bertobat. Karena apa? Dia paham, dia salah. Gitu ya. Nah maka di sini ya, bagaimana kita ini memahami ya, memahami makna kalimat apa yang kita ucapkan. Ya, syahadat adalah fondasinya Islam. Ya, maka kalau kita belajar ilmu akidah, ilmu tauhid ya, Islam itu ada asasul Islam ya, fondasi Islam, ada binaul Islam, bangunannya sebagai eksistensi ya, bahwa Islam itu ada muayyadatul Islam, penopang Islam ya, yang melindungi, menaungi sebuah bangunan dari terik panas dan hujan. Nah maka kalau sudah tercipta yang tiga itu, maka barulah Islam itu tegak, gitu ya. Asasul Islam di dalamnya ada arkanul Islam, arkanul iman. Lalu binaul Islam di dalamnya ada ekonomi, ada pertahanan, ada sosial, ada pendidikan dan sebagainya. Itu menandakan apa? Islam ada. Gitu. Kalau misalnya bangunan ini hanya sekedar fondasi saja nih, fondasi ngampar, nggak ada tembok-tembok, nggak ada atapnya, itu kan tidak disebut bangunan. Ketika orang datang, ini lapangan futsal siapa ya? Gitu kan? Oh ini buat ini ya, apa? Helipad, gitu kan? Orang bisa berasumsi macam-macam, tergantung apa yang dia pikirkan. Gitu. Tapi ketika ada bangunannya, berarti oh ini mau dibikin sekolahan. Dia udah tahu tuh, walaupun belum ada nama SD-nya, belum ada nama sekolahannya, tapi bentuknya udah kayak sekolahan. Oh dia mau bikin sekolahan. Oh ini mau bikin rumah sakit. Oh ini mau bikin masjid, udah ketahuan. Gitu. Ya, walaupun belum ada atapnya. Gitu. Apalagi kalau sudah ada atap menjadi. Gitu. Maka di dalam Islam itu ada pendidikan Islam, ada ekonomi Islam, ada politik Islam, gitu kan? Maka kalau kita Islam ini ya harus dalam Islam, nggak boleh Islam itu di luar Islam. Ya, jadi kalau orang Islam pendidikannya harus pendidikan Islam, gitu. Ekonominya harus ekonomi Islam, politiknya politik Islam,
Itulah Islam yang kafah, kata Allah. Ya ayyuhalladzina amanu dkhulu fis-silmi kafah. Masuk ke dalam Islam itu secara totalitas, semuanya Islam. Jadi bukan sholatnya doang. Ya, sholat nama cara Islam, tetapi berpolitiknya bukan cara Islam. Sholat nama cara Islam, tapi ekonominya bukan ekonomi cara Islam. Politik sholat nama sholat cara Islam, tetapi di dalam pergaulan bukan pergaulan Islam. Itu yang hari ini terjadi, dan umat Islam tidak sadar bahwa Islam hari ini sedang porak-poranda. Ya, Islam hari ini sebagaimana disabdakan Rasulullah, sayati zamanun ala ummati la Islam illa ismuhu. Akan datang satu zaman kepada umatku tidak ada Islam kecuali hanya ismuhu, namanya mau gede-gede, Islamic Boarding School. Ya, namanya gede gitu, sekolahan Islam, rumah sakit Islam, gitu kan ya, bank Islam. Itu kalau Islam sudah ditaruh di belakang rusak, ya. Kalau Islam sudah ditaruh di belakang rusak, Islam itu di depan, ya. Artinya apa? Kita melaksanakan segala sesuatu itu dasarnya jelas. Jadi bukan Islam yang taruh di belakang, bukan. Makanya kenapa orang banyak bersumpahnya rusak? Karena apa? Kitab suci di belakang. Ya, makanya dia sumpah ya sumpah doang. Cuma mau dibaca itu. Orang di belakang kitab suci. Gitu kan ya? Tidak di depannya dia. Nah seperti itu. Ya. Maka di dalam menegakkan kita dalam iqamatuddin ini harus betul-betul memahami ya pondasinya, dasarnya Islam ini harus kita betul-betul kuat. Karena kalau dasarnya kuat, ya pondasinya kuat, insya Allah. Ya, bahkan oleh Allah itu digambarkan dalam surat Ibrahim ya, surat yang ke-14 ayat 24, 25, 26. Ya. Daraballahu masalan kalimatan thayyibah kasajaratin thayyibah asluhas sabit wa farquha bis-sama. Ya begitu. Alam tara kaifa daraballahu. Apakah kalian tidak melihat bagaimana Allah membuat satu perumpamaan kalimatan thayyibah, kalimat yang baik, kasajaratin thayyibah, sebagaimana pohon yang baik, asluhas sabit, akarnya menghujam ke bumi, wa asluha wa far'uha fis sama, dan cabangnya itu menjulang sampai langit. Gitu kan. Tu'ti ukulaha kullahinin biidznillah. Jadi dia menghasilkan buah setiap musim dengan izin Allah, biizni rabbi, dengan izin Rabb. Kebalikannya ada kalimat yang khabisat, kalimat yang buruk seperti pohon yang buruk, yang akarnya mati, gitu kan ya. Jadi kalau dicabut itu sudah sekali cabut. Tapi kalau akarnya menghujam ke bumi, mau gangguan sebesar apapun, ya, mau anginnya sebesar apapun, maka akan tetap tegak. Itulah maka kenapa hari ini Islam mudah ya diombang-ambing, Islam mudah digonjang-ganjing. Karena apa? Dasarnya Tuhan. Hari ini kan Islam kita ini, masya Allah, ya. Padahal dalam ayatnya, innal ladzina qalu rabbunallaha tsumastaqamu tatanazzalu alaihimul malaikah. Kalaulah orang yang mengatakan Rabb kami adalah Allah, dia istiqomah, maka Allah akan turunkan malaikat. Hari ini mencari yang istiqomah susah. Hari ini ngomong begini, besok begini, besok begini, nanti begini, terus begini. Sehingga umat Islam mudah digiring, ya, mudah digiring. Awalnya sholat bikin jarak, gitu ya. Sholat pakai masker, terus Jumatan istirahat dulu, gitu kan ya. Ada yang Jumatannya pakai ganjil genap. Jadi udah macam-macam gitu. Karena apa? Islamnya tidak pakai fondasi, syahadatnya sudah dibuang, sudah dilupakan. Bahkan mereka lupa, saya ini udah syahadat apa belum sih? Coba tanya kita ini udah syahadat apa belum? Ya, kalau orang-orang dulu jelas, Umar masuk Islam syahadat di hadapan Rasul.
Ya, lah kita syahadatnya kapan coba? Itu. Nah, karena kita akhir zaman ini ya, karena kita lahir dari bapaknya Islam, emaknya Islam, apalagi bapaknya sudah ustadz ya, ibunya ustadzah ya, sudah otomatis Islam. Sehingga tidak kenal lagi itu yang namanya asyhadu alla ilaha illallah. Ya. Nah, maka di sini diajarkan bagaimana kita memahami, ya, di mana rukun syahadat itu harus kita laksanakan, di mana syarat syahadat pun harus kita ketahui, dan di mana pembatal-pembatal syahadat pun wajib kita memahami. Karena kalau kita tidak mengilmui ya kalimat la ilaha illallah ini, maka kalimat la ilaha illallah ini hanya sampai tenggorokan, nggak nyampe ke dalam. Hanya nyampe tenggorokan saja, nggak nyampe ke dalam, tidak sampai kepada kalbunya. Sehingga apa? Kalimat la ilaha illallah itu bisa dikalahkan dengan